Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. Supaya kami lebih mengerti. satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik Restoration Kids. Apa kabar? Halo. Puji nama Tuhan, Kak Eri hari ini sangat bersuka cita bisa menemani adik-adik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, adik-adik sebelum kita mulai kita berdoa dulu yuk. Ya, siapkan hati kita, tutup mata adik-adik, lipat tangan adik-adik dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat, segar dan penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus, kami mau memuji dan menyembah-Mu. Bila Tuhan Yesus memberikan kami sukacita yang besar di dalam hati kami. Tuhan Yesus, kami juga mau mendengar firman-Mu. Bila Tuhan urapi kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami juga boleh mengerti akan semua kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik yang siap untuk memuji nama Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita mau memuji Tuhan lagi dengan sukacita. Hosana, kita akan sambut Sang Raja yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Ayo adik-adik, puji Hosana buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama semangat memuji Tuhan. Amin. Yuk sekali lagi adik-adik. Mari kita sambut Sang Raja. Mari, mari. Mari kita puji namanya. Haleluya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya.
Yesus. Ayo adik-adik, kita siap memuji nama Tuhan dengan sukacita. Bangkit berdiri, ayo sama-sama kita akan memuji nama Tuhan. Kita harus selalu berjalan bersama dengan Yesus. Adik-adik yang sukacita dan siap memuji Tuhan, katakan amin. Ayo sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ayo adik-adik, semua sukacita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya adik-adik, yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Cynthia yang akan menyampaikan informasi yang tentunya membuat kalian sukacita dan gembira. Apa itu? Yuk kita dengarkan, pasang kupingnya adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Oleh sebab itu, sekolah minggu akan kembali bagi-bagi hadiah untuk adik-adik yang manis dan setia beribadah online setiap minggunya. Senang bukan adik-adik? Nah, adik-adik, bagaimana ya caranya supaya semua adik-adik dapat hadiah tersebut? Dengarkan nih Kakak Cynthia bilang. Yang pertama, nanti kalian akan mendapatkan 8 lembar LKS. Apa itu LKS? LKS adalah lembar kerja sekolah minggu yang akan dikirimkan langsung ke alamat kalian masing-masing atau diserahkan ke orang tua murid di gereja. Nah adik-adik, yang kedua, setiap minggunya kalian harus bisa menyelesaikan 1 lembar LKS. Dan sebelumnya cek dulu apakah sudah benar atau belum. Nah, yang ketiga, jika kalian sudah yakin akan jawabannya, kalian harus foto hasil jawaban LKS tersebut dan mengirimkan via WA kepada masing-masing guru sekolah minggu di mana kalian beribadah. Dan adik-adik, LKS tersebut akan dimulai dari bulan Februari dan berakhir di bulan Maret 2022. Jadi totalnya ada 8 lembar LKS. Wah, seru deh adik-adik. Karena kalian akan menemukan banyak aktivitas yang menyenangkan buat kalian. Pasti kalian suka. Nah adik-adik, selamat bertugas ya adik-adik. Kakak yakin dan percaya bahwa kalian pasti bisa. Karena bersama Tuhan, kalian pasti
bisa. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa minta papa mama untuk tolong mentransferkan persembahan adik-adik ke rekening yang tertera di bawah ini. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memberkati semua persembahan adik-adik semua. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik mana sudah siap kan dengan Alkitabnya? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh Hana Cabang Kelapa Gading. Yuk adik-adik, siapkan hati kita. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival stirring as we pray and seek. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart from what breaks yours. Everything I am
Shalom adik-adik, sudah siap mendengar firman Tuhan? Sebelum mulai firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ikuti Kak Rianti berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami. Engkau telah bersuka cita dengan puji-pujian kami. Dan saat ini kami mau duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, Kau urapi Kak Rianti yang akan membawakan firman Tuhan. Dan juga urapi setiap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, agar mereka dapat mengerti. Dan terlebih lagi, setiap adik-adik boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang cinta Tuhan kita katakan amin. Adik-adik, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, kakak mau tanya, siapa tadi yang waktu memuji Tuhan itu mulutnya gak dibuka? Atau sambil main-main? Atau sambil tidur-tiduran, males-malesan? Ada nggak ya? Tentu nggak ada ya. Semua anak-anak di sini manis ya? Bagus. Adik-adik, saat menghadap Tuhan dalam ibadah, kita harus sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Kita nggak boleh sambil bermalas-malasan. Jangan. Sambil main, sambil makan. Itu artinya kita nggak hormatin firman Tuhan. Karena dikatakan Tuhan itu bertahta di atas pujian umatnya. Saat kita memuji Tuhan, hadirat Tuhan turun. Karena itu memuji Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Dikatakan dalam Mazmur 103, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Artinya apa? Memuji Tuhan bukan cuma dengan mulut kita nyanyi, tapi dengan hati dan pikiran kita, jiwa kita yang ada di dalam kita mau memuliakan Tuhan, mengucap syukur. Saat kita memuji Tuhan, kita pikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka Tuhan baru bersuka cita. Wah, ini anakku sungguh-sungguh mengasihi aku. Dia memuji aku sungguh-sungguh. Dia tidak memuji aku dengan males-malesan. Dia tidak memuji aku asal-asalan. Tapi dia memujikan aku dengan sungguh-sungguh. Bukan karena suaranya bagus loh adik-adik. Bukan karena dia pintar nyanyi, dia udah les nyanyi. Tapi saat kita dengan sepenuh hati, sepenuh pikiran memuji Tuhan, itu yang Tuhan senang. Jadi adik-adik, sebelum mulai firman, ayo kita nyanyi lagi yuk. Kakak masih mau nyanyi. Kita sama-sama nyanyi. Bless the Lord, oh my soul. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ayo kita sama-sama. Kita nyanyikan pujian ini. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Adik-adik, ini pujian yang luar biasa indah. Kita mau memuji Tuhan dengan jiwaku. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Adik-adik, siapa yang suka bernyanyi untuk Tuhan? Kakak suka sekali bernyanyi untuk Tuhan. Kakak suka memuji Tuhan. Karena saat kakak memuji Tuhan, kakak beroleh sukacita yang luar biasa. Karena Tuhan kita itu dahsyat. Tuhan kita itu baik. Saat ini, kakak mau membawa firman Tuhan tentang Yesus dipuji-puji. Yesus dieluh-eluhkan. Pada saat Yesus masuki kota Yerusalem, banyak orang berseru-seru memuji Tuhan. Memanggil Yesus itu sebagai Raja. Tuhan Yesus itu sangat bersukacita. Nah adik-adik, saat ini kita mau lihat dulu ya animasi dari cerita hari ini. Masa Paskah tiba. Yerusalem dipenuhi banyak orang. Ketika Yesus tiba di Bukit Zaitun yang menghadap ke arah Yerusalem, ia menyuruh 2 orang muridnya mencari seekor keledai.
Mereka menemukan keledai dan menyampirkan jubah mereka ke punggungnya. Yesus menunggangi keledai itu menggenapi ayat Alkitab ini. Yerusalem, lihatlah, rajamu datang, mengendarai seekor keledai. Yesus menunggangi keledai itu ke Yerusalem. Banyak orang ingat mukjizat-mukjizatnya, lalu bergabung dengan dia. Mereka menaruh jubah mereka dan daun-daun palem di jalanan di depan Yesus untuk menghormatinya. Mereka berharap Yesuslah juru selamat yang dijanjikan Tuhan. Maka mereka bersorak-sorak, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Raja Israel." Seluruh dunia mengikutinya. Orang Farisi menggerutu, "Yesus, suruhlah mereka diam." Jawab Yesus, "Sekalipun semua orang ini berhenti bersorak, batu-batu pun akan tetap memuji Aku." Wah, adik-adik, lihat saat Tuhan mau masuki kota Yerusalem, naik apa? Naik seekor keledai, keledai yang masih muda. Dia naik dan disambut dengan sorak-sorai, dengan orang-orang yang berseru-seru memanggil, "Yesus, Yesus, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi anak raja." Mereka berlari-larian sambil memuji-muji Tuhan. Dan terlebih lagi kalau adik-adik lihat, mereka menaruh jubah-jubah mereka di jalan sebagai bentuk penghormatan. Adik-adik lihat kalau saat bangsa Indonesia kedatangan tamu negara asing, presiden atau raja dari negara lain, ya mereka menggelar karpet merah supaya tamu itu berjalan di atas karpet merah. Itu adalah tanda penghormatan. Dan saat Tuhan Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem, orang-orang di Yerusalem menunjukkan penghormatan kepada Tuhan Yesus dengan cara apa? Meletakkan jubah-jubah mereka agar keledai Tuhan Yesus tidak berjalan di atas tanah, tapi di atas jubah orang-orang murid-murid, orang-orang percaya yang ada di Yerusalem. Mereka bersorak-sorai, mereka menyambut kedatangan Tuhan Yesus itu seperti mereka menyambut seorang raja. Mereka berseru-seru, ada yang melambai-lambaikan daun palem. Nah, adik-adik, ternyata waktu Tuhan memasuki Yerusalem, seorang juru selamat masuk ke Yerusalem, itu sudah ada dibuatkan oleh Nabi Zakaria beratus-ratus tahun yang lalu. Jadi adik-adik bisa buka Alkitab adik-adik dalam Zakaria 9 ayat 9 dikatakan, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Jadi adik-adik, saat Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, dia adalah raja, dia adalah juru selamat. Itu sudah dinubuatkan. Banyak orang bersorak-sorai. Kenapa orang-orang itu bersorak-sorai menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Padahal Tuhan Yesus itu tidak pernah pakai mahkota. Dia juga bajunya biasa aja, bukan seperti baju seorang raja. Tapi orang-orang begitu bersukacita, bersemangat, begitu menghormati Tuhan. Karena apa? Mereka mendengar, mereka melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Saat Tuhan menyembuhkan orang sakit, mereka dengar, wah dahsyat. Saat Tuhan membangkitkan orang yang sudah mati, mereka bilang, belum pernah ada yang seperti ini. Saat Tuhan mengusir setan dari orang yang kerasukan, mereka terkagum-kagum. Ini pasti juru selamat, bukan orang biasa. Ini pasti Raja, Mesias,
yang dijanjikan untuk bangsa kita. Karena itu mereka bersukacita menyambut Tuhan dengan segala penghormatan mereka. Tapi di antara orang-orang yang senang melihat kedatangan Tuhan yang bersorak-sorai, ternyata ada juga orang-orang yang gak senang melihat, itu Yesus. Kenapa orang-orang begitu memuji-muji dia? Mereka gak suka melihat Tuhan Yesus dipuji-puji, dielu-elukan, dihormati sedemikian saat mau masuk ke kota Yerusalem. Adik-adik tahu siapa orang-orang itu? Orang-orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus? Iya, mereka namanya orang-orang Farisi. Mereka melihat, siapa sih Tuhan Yesus? Sampai kayaknya hebat banget, dibilang raja lagi. Padahal Tuhan Yesus itu kan orang biasa, anak tukang kayu. Lalu mereka menegur Tuhan Yesus. Guru, suruhlah orang-orang itu diam. Adik-adik, Tuhan Yesus, orang Farisi merintah Tuhan Yesus, suruh orang-orang itu yang lagi memuji Tuhan diam. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau orang-orang ini diam, maka batu-batu yang akan berteriak. Karena memang Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang dahsyat, yang hebat. Orang-orang Farisi itu jadi semakin kesal. Maka diam dan mereka melihat Yesus dimuliakan, Yesus dipuji. Orang dengan sungguh-sungguh hati, Hosana bagi anak raja, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Adik-adik, seperti itu kita harus memuji Tuhan. Seperti orang-orang di Yerusalem yang menyambut Tuhan. Mereka menyambut dengan sukacita, memberi penghormatan, menyerahkan jubah mereka bahkan untuk diinjak-injak oleh keledainya Tuhan, keledai yang Tuhan tunggangin. Karena apa? Karena mereka mengasihi, menghormati, karena mereka bersukacita raja mereka datang. Kita juga harus seperti itu saat kita menyembah, memuji Tuhan. Jangan males-malesan, jangan asal-asalan, jangan karena dilihatin mami, kok kamu gak ikut nyanyi? Jangan ya, jangan sambil tidur-tiduran, main-mainan, atau seperti para ahli. Ini kakak kayaknya suaranya hari ini lebih fales daripada kemarin. Adik-adik, kita saat memuji Tuhan, kita itu yang Tuhan lihat nomor satu adalah hati kita. Gimana pikiran kita? Apakah saat kita muji Tuhan kita mikirinnya yang lain? Kita pikirin mungkin makanan, atau kita pikirin mainan yang belum selesai, gamenya belum tamat, atau kita pikirin PR-nya masih belum selesai. Itu yang Tuhan lihat. Anak ini sungguh-sungguh tidak benar-benar serius memuji Tuhan, benar-benar sepenuh hati sebagai ucapan syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Seperti itu kita harus memuji Tuhan, yaitu dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa, seperti saat orang Israel menyambut Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Nah adik-adik, saat ini kita mau baca ayat hafalan ya, dari Mazmur 34 ayat 2. Yuk kita baca sama-sama. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan setiap waktu. Biarlah mulut kita penuh dengan puji-pujian. Karena apa adik-adik? Karena kita tidak mampu membalas semua kebaikan Tuhan pada kita. Karena Tuhan adalah pemilik segalanya. Satu-satunya cara kita membalas kebaikan Tuhan adalah dengan memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti ada pujian mengatakan, siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kita cuma bisa membalas setiap kebaikan Tuhan dengan puji-pujian dan sembah kita. Saat ini kita mau menerima urapan Roh Kudus. Kita siapkan hati kita
untuk menerima Roh Kudus. Kita minta Tuhan sucikan, kuduskan hati kita agar kita layak untuk menjadi bait Roh Kudus, agar Roh Kudus dapat tinggal, dapat memenuhi kita. Mari adik-adik kita berdoa, kita katakan, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan bila saat memuji Engkau kami suka tidak serius, kami suka sambil bermain-main, kami suka tidak bersungguh-sungguh. Ajari kami Tuhan untuk memuji Engkau dengan lebih lagi, dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Sebab Engkau Tuhan yang begitu baik, Engkau Tuhan yang sudah menjaga, memelihara kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan semua dosa dan kesalahan kami Tuhan. Segala pikiran kami, perbuatan kami, perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, Engkau ampuni kami. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan Yesus. Roh Kudus urapi kami, penuhi kami, dan pimpin kami agar kami menjadi orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Adik-adik yang cinta Tuhan, kita katakan amin. Adik-adik, kita mau terima urapan Roh Kudus. Kita sama-sama naikkan pujian Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Syarara yarana warala shikirana yara warala syanara yara warala shikiridi. Syarara yarana warala syanana. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, Engkau Tuhan Yesus urapi setiap adik-adik di tempat ini. Engkau tumpangkan tangan-Mu atas setiap adik-adik di tempat ini Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus memenuhi adik-adik Tuhan Yesus, menjadikan mereka adik-adik yang suka memuji Engkau Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh memuji Engkau Tuhan Yesus. Dan biar Roh Kudus memimpin adik-adik Tuhan Yesus, memimpin adik-adik di dalam kehidupannya Tuhan Yesus, di dalam apa yang mereka lakukan. Biar Roh Kudus yang memberikan hikmat Tuhan Yesus. Sikiarala yarana warala syakarada yarada 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 warala syanada. Jamah setiap adik-adik, penuhi dengan Roh Kudus. Sikiarada yarada warala syanda yarana yarana warala sikiri yarada yarada warala syanda yarada. Biar Roh Kudus menjadikan adik-adik menjadi anak-anak yang luar biasa, yang memiliki kesenangan untuk memuji Engkau seperti Daud yang begitu bersuka cita memuji Engkau, yang begitu mengasihi Engkau Tuhan. Biar Roh Kudus yang memimpin setiap adik-adik, memenuhi setiap adik-adik penuh dengan kuasa Roh Kudus. Sikiarada yarada warala syanda yarada warala sikiri yarada hayarada warala syanda yarada warala sikiri yarada yarada warala syanda yarada warala sikiri yarada warala sikara. Penuh dengan kuasa Roh Kudus, penuh mengalir Roh Kudus. Syanda yarada warala syanda yarada sikiri Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus.
Saat ini Tuhan Yesus kami sudah belajar untuk lebih bersungguh-sungguh memuji Engkau. Bukan cuma dengan mulut kami Tuhan Yesus, tapi seluruh jiwa kami serahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Sebab Tuhan, Engkau saja yang layak dipuji, Engkau layak menerima penghormatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami sudah selesai beribadah Tuhan Yesus. Kami juga sudah menerima urapan Roh Kudus Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami hari lepas hari, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi setiap kami, memberikan hikmat, kepandaian pada setiap adik-adik di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang sayang Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan amin. Adik-adik, saat ini ibadah sudah selesai. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.